Kalau kalian nonton ini, artinya gue udah nggak di Indonesia. Hari ini tanggal 21 Agustus, jam 5.43 sore, lagi sunset nih guys. Gue mau kasih ke kalian lihat, never to be seen before. Salah satu ruangan yang sebenarnya kosong pas gue balik Jakarta, tapi gue sulap mau jadi kayak mini studio gitu. Iseng-iseng doang buat hangout sama temen, ngonten, chill. Dan ya guys, welcome to my studio. Let's go. Ini ruangan sebenarnya masih banyak yang harus di-upgrade, tapi ini seadanya sebelum gue pergi dari Indo. Mungkin nanti pas gue balik lagi bakal kita upgrade lagi. Cuman welcome to the room. Ini lumayan spacious sih guys, gede banget untuk hangout, buat nge-chill dan lain-lain. Ini sofa. Sebenarnya gue custom sih guys, dan jujur kurang gitu enak. Custom mahal-mahal tapi nggak gitu enak. Kelihatannya homey banget ya. Cuman there is something wrong about this couch. Kalian tuh harus nyobain duduk sendiri untuk tahu apa yang something wrong-nya itu. Cuman oke lah, menurut gue ini not that comfortable. Karena menurut gue juga terlalu empuk sayangnya. Nah di sini mungkin gue bakal taruh coffee table yang gue bakal custom juga. Pakai rug, karpet biar lebih cozy. Karena menurut gue ini terlalu keras kalau misalnya duduk di lantai nggak ada karpet. Terus kita kesini, tembok yang besar ini guys. Ini gue udah pakein wallpaper, cuman masih kosong banget. Mungkin gue bakal taruh TV yang super gede di sini buat nge-chill nonton. Asik banget nih di sini. Nonton vlog sendiri kata Cila. Ini by the way Cila di belakang layar. Aku bakal pergi besok meninggalkan kamu. Kamu a lot of people favorite loh. Thank you. Guys, nih kalian perhatiin baik-baik muka Cila sebelum dia gone dari vlog kita. Dan ketemu lagi nanti ya. Di sini spesial banget nih guys, karena cita-cita gue tuh sebenarnya jadi live streamer, enggak lah. Maksudnya salah satu hobi gue live streaming juga sih guys, itu interaksi langsung sama viewers. Dan menurut gue seru banget sih, tapi dari kemarin tuh gue masih belajar banget cara jadi live streamer. Cuman ini udah oke lah setupnya, mungkin upgrade sana sini dikit-dikit. Cuman gue mau kasih lihat kalian apa aja yang ada di sini. By the way, semua produk yang gue rekomendasi ada nanti di description. Kalau kalian mau beli sendiri silahkan. Tapi ini mejanya, walaupun terlihat biasa, ini standing desk guys. Karena kalau kalian nonton video gue yang lama, yang gue di New York office, gue suka banget tuh standing desk. Karena kenapa? Setelah makan siang, gue suka banget berdiri supaya nggak ngantuk. Gue suka banget, bisa diatur semau kita guys. Dan ini smooth banget. Jadi pas dikirim sama ini dari brand Kanata, semuanya tuh masih belum terpasang, tapi gampang banget masangnya, nggak nyampe sejam udah jadi kayak begini. Very solid, dan salah satu fitur yang gue suka banget guys, tau nggak apa? Ini bisa gerak, jadi bawahnya tuh roda. Jadi kalau misalnya gue mau pindahin lightingnya kurang bagus, atau posisinya kurang wena, gue bisa pindah-pindahin, adjust. Gue habis makan siang, berdiri, enak banget sambil kerja. Kalau mau duduk juga bisa turunin lagi. Dan ini adalah PC dari Windows. Gue nggak pernah pakai Windows kecuali buat kerja ya, karena gue tim MacBook. Cuman kelihatannya kalau buat live streaming sih wajib ya Cil pakai PC. Nah ini PC-nya, speknya gue nggak tahu ya detailnya kayak gimana, dipinjemin sama teman gue. Ini dia wannabe live streamer setup tuh kayak gini ya. Ini keyboard merek Apple Maker. Ini gue beli di US. Ini Digital Alliance, mouse gaming biasa, microphone biasa, speaker JBL. Cuman menurut gue kalau live streaming tuh paling penting tahu nggak apa? Mejanya sama kursinya sih. Karena kan kalian bakal duduk lama. Meja juga tadi yang gue bilang bisa setup naik turun. Kalau kursinya gue pakai timeless guys. Ini tuh ada bantal 2 dikasih. Kalian bisa adjust buat leher, tinggal diklip. Ini juga masangnya gampang banget. Literally gue pasang sendiri dan gue lumayan bangga sama diri gue sih. Gue bisa masang ini, meja sendiri semuanya. Nih, kursinya super nyaman karena menurut gue kursi itu juga investment banget ya. Kalau misalnya kalian beli yang asal-asalan, ntar punggungnya bisa cedera. Kalau ini, lihat guys. Wow, nyaman banget. Support back gue banget karena gue ada back problem by the way. Namanya sciatica. Dan ini tuh ada bantal di sini, membuat gue jadi nyaman banget duduk lama buat kerja. Feels so nice. Ini sturdy banget by the way. Okay, you don't have to be that close. Thank you. Rodanya mulus banget. Look at this. Keeps going, keeps going, keeps going. Yes. Terus guys kita, nah ini basically ruangan buat kerja ya, kayak WeWork gitu. Ini mejanya gue custom sendiri juga guys, dari Jepara. To be honest kurang gitu panjang sih, cuman ya udahlah ya. Dan ini gue bakal kasih karpet lagi di sini. Ini kursi juga custom, semuanya custom. Ini buat gue sama Cila buat nge-chill nyantai, ya nggak Cil? Oke, ganti pemain dulu guys. Ini mejanya gede banget. Menurut aku ini cukup kuat.
Like you can put so many things di sini, as you can see. Kualitasnya juga enak. Kalau misalkan dikasih kerjaan sama Edward kerja di sini, ngurusin brand. Asisten, jawab-jawab DM kalian juga. Ngedit juga sedikit. Enggak, mau ngedit. Ya ini laptop saya ya Pak. Ya, itu laptop saya. Ya, ini laptop Tapi saya, ini sangat comfortable sih. Literally productive space di sini. Mungkin dari kalian banyak yang bingung, gue tuh pertama kali ke Amerika tuh gimana sih ceritanya, dan ini gue nggak pernah sharing ke siapa-siapa dan belum pernah gue kontenin sebelumnya. Jadi pertama kali tuh gue ke Amerika, ke Seattle di kota Washington, dan itu gue pertama kali untuk kuliah. Jadi sebelumnya gue belum pernah ke Amerika, dan that time sekitar 2017 gue bener-bener YOLO banget. Gue decide seperti banyak orang mungkin Amerika tuh satu mimpi yang ada di otak gue sejak gue kecil, dan nggak tahu gimana caranya gue harus pokoknya kerja di sana, bisa lulusan Amerika dan tinggal di sana, dan akhirnya singkat cerita 9 tahun kemudian gue sudah mencapai itu semua. Tapi dulu perjalanannya tuh mulai dari college guys. Setelah gue college 3 tahun di Amerika, akhirnya gue kesempatan untuk kerja di sana, tinggal, dan banyak orang tuh bingung gue sebenarnya di Amerika tuh 9 tahun atau 3 tahun sih. Soalnya tiap kali gue ngomong kayak 9 tahun, 3 tahun, total 9 tahun, dan 6 tahun tuh gue di Seattle, itu termasuk kuliah dan kerja, dan 3 tahun akhirnya gue ke New York. Tapi gue pengen banget ngomongin satu hal yang menurut gue orang-orang tuh cuman pengen doang ke Amerika tapi gak pengen belajar bahasa Inggris yang baik dan benar. Karena menurut gue itu penting banget. Once you're there, untuk sehari-hari kalian mau ke grocery, mau ke supermarket, kalian sekolah, kalian kerja, itu semua pakai Inggris, dan Inggris di sana tuh benar-benar lancar banget, cepet banget. Kayak kita ngomong Indonesia tuh nggak ada dan harus bisa ngikutin orang bule, karena kalau enggak ya kalian berasanya bakal jadi orang asing banget gitu loh. Ada satu tools yang lately gue suka banget pakai, dan untuk mengasah Inggris gue juga. Menurut gue Inggris tuh atau bahasa tuh something yang kita learn over the time. Kita constantly learning seumur hidup, dan sampai sekarang pun gue juga masih belajar bahasa Inggris dan bahasa Mandarin dan bahasa-bahasa lain. Cuman untuk Inggris gue saranin kalian untuk nyobain satu aplikasi namanya Elsa Speaks. Nah, pas pertama kali kalian buka aplikasi Elsa Speak ini, gue langsung masuk ke proses onboarding. Ini penting banget menurut gue, karena dari awal kita tuh ditanya tujuan belajar apa, profesi kita apa, dan target kita apa. Karena setiap orang pasti beda-beda banget. Dan setelah onboarding tadi, Elsa juga kasih pilihan accent yang menurut gue ini penting banget juga, karena kadang tuh suka sounding kayak robot gitu, dan jadi nggak seru aja belajarnya. Nah, jadi kalau kalian pengen sounding lebih natural sesuai kebutuhan atau preference, tinggal disesuaikan aja. Nah, dari situ Elsa bikin personalized learning path yang relevan banget sama kebutuhan gue. Select a voice for me, you will hear your lessons in the selected voice. Nah, ini guys yang gue bilang, bisa pilih aksen, dan banyak banget aksennya. Jadi kalian bisa sesuaiin dengan kebutuhan dan preferensi kalian. Hey there. Hey buddy, are you excited to learn some English? Gue bakal pilih yang ini karena American accent is my favorite guys. Nah, di sini tuh jelas banget lessonnya, dan kalian bisa lihat sendiri nih. Kedepannya tuh kalian bisa belajar apa aja. Jadi kalian udah bisa expect progres kalian sampai sejauh mana. Nah, ini salah satu fitur favorit gue juga. Kalian kalau pas buka apps-nya, langsung ke homepage-nya tuh ada banyak pilihan. Daily practice, courses, pronunciation skills, role play, sampai talk to AI coach langsung. Dan menurut gue ini variannya banyak banget. Dan interaktif guys. Kalian lihat deh. Ini misalnya gue coba ya, talk to AI coach. Hello Edward, how are you today? Dan kita bisa langsung ngobrol sama AI. Dan menurut gue ini real banget. Tadi kita juga udah pilih aksennya. Dan itu membuat ini tuh menjadi kayak natural banget. Kalian kan kalau misalnya ngomong sama apps itu biasanya agak terlalu robotik kan. Nah, kalau ini tuh menurut gue natural banget. Lihat deh. Kita harus balas, hi I'm doing well, thanks for asking. Oke. Hi, I'm doing well, thanks for asking. That's great to hear. What did you do today? Nah, ini tuh jadi kayak ngobrol gitu guys, dan jadi temen jadinya, kayak nggak belajar jadinya. Nah, sekarang kita harus bales, I had a productive day. Nah, sekarang ini balasan yang kita harus ngomong. I had a productive day, just finished some assignments and went for a quick walk. How about you? I'm happy to hear you had a productive day. I am here to help students learn English. What do you want to do now? Nah, asik banget kan guys? Ini salah satu Hello,
Imagine your own scenario and watch it come to life. Which kind of role-play scenario would you like to do? Nah, ini salah satu fitur favorit gue karena kita bisa roleplay kehidupan nyata, guys. Dimana kita mengkondisikan diri kita tuh di kehidupan nyata, misalnya interview atau ngobrol sama temen, apply kerjaan, atau apply sekolah. Nah, sekarang kita langsung lanjut dan kita harus reply dia. I would love to roleplay a detective solving a mystery. What do you think? That sounds exciting. Can you provide more details about the mystery you'd like to solve? For example, what is the setting and who are the characters involved? Keren abis kan guys, ini bener-bener di gamified banget. Jadi kalian tuh belajarnya kayak nggak belajar, kayak ngobrol santai sama temen. Nih kita balas lagi ya. Let's set in a small coastal town and the main character is a missing person along with their quirky friends. That's a great start. Can you tell me more about the quirky friends? What are their personalities like? And how do they relate to the missing person? Additionally, what clues or elements do you want to include in the mystery? Nah, nanti kalau udah kelar, kita tinggal ngomong end the conversations. Dia bakal kasih kita result dan feedback dari tadi kita tuh ngobrol, ratingnya berapa. Lihat nih ya. End the conversation. Nah, setelah kita roleplay kelar, dia bakal kasih assessment summary. Dan kita bisa lihat guys, overall report yang kita dapat selama kita ngobrol sama AI ini. Nah dari sini gue tahu nih, apa yang gue harus improve lagi dan apa yang bagus nih. Lihat ya, next pronunciations. Wow, kita dapat advance guys. Pronunciationsnya, vocab, intermediate. Jadi gue masih bisa lebih baik lagi intermediate. Dan grammarnya solid. Nah, ini adalah hal-hal yang menurut gue penting banget dari conversation ini. Apa aja sih yang kita harus improve lagi dan apa yang udah bagus. Dari sini kita bisa end lesson. Karena tadi gue pilih tentang finance, jadi dia kasih gue learning path-nya yang tentang finance. Nah ini pertama nih, reading financial statements. Kita cobain lesson pertama ya guys. Nah ini tuh semua bener-bener customizable banget buat kebutuhan kalian. Dan apapun senarionya, apapun tujuan kalian, itu semua bisa dicapai sama Elsa Speaks. Guys, di samping fitur-fitur yang gue dijelasin tadi, banyak lagi fitur yang kalian pokoknya harus cobain sendiri deh. Contoh salah satunya lagi ya, pronunciations. Kita mau denger apakah dia ngomong year atau ear. Itu penting banget kalau kalian ngomong sehari-hari sama orang bule. Mereka ngomongnya cepet banget, karena bisa kebacanya year, tapi kedengarannya ear. Jadi kayak gini ya contohnya. Ear. Nah, itu menurut kalian apa? Itu ear di telinga gue. Nah, itu menurut gue penting banget karena banyak Inggris tuh yang kata-katanya mirip-mirip banget dan kalau misalnya salah nangkep, itu bisa the whole conversation beda banget. Guys, untuk akses semuanya, kalian bisa pakai kode Edward atau nanti gue kasih linknya di description. Menurut gue ini investasi yang sangat berharga buat kalian sendiri karena belajar Inggris tuh nggak ada salahnya. Perlengkapi kalian untuk kalian mau keluar negeri, mau sekolah lagi, mau kuliah, mau belajar, mau kerja. Itu penting banget Inggris karena itu adalah conversation yang dipakai di seluruh dunia. Dan kalian kalau mau hemat lagi, Elsa Speaks tuh ada yang lifetime, jadi sekali bayar bisa seumur hidup. Jadi kalian yang nanyain gue terus, Bang gimana bahasa Inggris, gimana belajarnya, kalian cobain Elsa Speaks, langsung aja download aplikasinya, langsung sign up. Dan menurut gue jangan sampai kelewatan dan jangan sampai nggak bisa Inggris sih guys. Karena belajar bahasa Inggris menurut gue adalah salah satu skill yang wajib banget kalian punya kalau kalian mimpinya mau keluar negeri. Tapi kalian percaya nggak, walaupun gue ada meja lumayan gede lah ya, gue paling sering tuh kerja ya di sofa guys. Sofa ini tuh enaknya ya, ambil laptop, duduk di sini. Ini by the way my cozy space banget, di pojok, nyantai. Dan biasanya gue kerja kayak gini guys. Behind the scenes seorang Edward Halim tuh begini guys. Ngedit kerjaan-kerjaan gue juga. Pokoknya semua lah kayak gini. Dan gue suka banget sofa ini dari Ajak karena ini gampang juga buatnya. Serius, ini gue sama Cila yang buat. Kalian percaya nggak ini semua gue sama Cila yang buat semua custom. Dan ini tuh dia sandnya kayak per pieces gini. Dan ini kita susun kayak puzzle gitu loh guys. Jadi tinggal tak, gampang banget. Warnanya gue suka banget putih karena gue orangnya basic banget. I like white, black, blue, my favorite color. And ini tuh nyaman banget. Yang tadi gue bilang, gue nggak suka terlalu empuk. Nah ini tuh agak in between empuk sama sturdy. Jadi aman buat di back dan juga tetap cozy. Nah ini kalau misalnya gue lagi posisi enak gue ya guys. Lihat kayak gini nih guys. Ini posisi enak gue nih. Main Instagram, doom scrolling gue kayak gini nih. Enak banget. Size-nya pas, ringan. Ini kalau misalnya gue bosen, mau gue pindahin kemanapun, gampang banget ngangkat sendiri. Dan ini tuh terpisah nih guys, lihat ya. Tuh,
Jadi kalian bisa nambahin lagi, sectional couch namanya. Dan dia juga ngirimin kita covernya. Itu yang gak kalah penting lagi. Menurut gua kebersihan penting banget. Jadi tuh kalian bisa cover. Ini juga sebenarnya bisa dibuka dan dicuci ya. Jadi tetap higienis tuh. Dan ini pas banget buat office, buat living room, co-working space kayak begini. Biasa Cila kerja di meja dan gue tinggal suruh-suruh sini. Chill, yang bener chill kerjanya. So this is brother and sister quality time. I got my own laptop. Cila juga ada laptopnya dia. Kayak gini guys. Udah kita biasa kayak gini, nge-chill masing-masing. Tapi at the same time kita juga bisa ngobrol. Hari ini kita makan apa, Cil? Masakan mami. Just like that. Dan jujur, walaupun gue custom sofa itu, gue lebih suka sofa ini sih. Itu kayak terlalu empuk dan gue jarang duduk di situ. Jadi di sini karena juga deket akses buat meja situ kan. Jadi kayak gampang banget, tinggal set gitu. Sectional juga dan mungkin nanti kedepannya bakal beli section lagi kalau misalnya mau gedein atau enggak. Cuman that's the working space. Nih gue ada daerah outdoor juga ya, Cil. Kita kasih lihat nggak? Kasih lihat outdoor ya. Nah ini daerah outdoornya lumayan lah kecil, tapi bisa buat healing sih guys. Ini gue juga baru ambil. Jadi biasa kalau lagi merenung di sini guys, bikinin sharein. LDR guys, LDR susah guys. Gue pertama kalinya LDR. Chill banget di sini. Ini gue juga taruh tanaman beberapa supaya ada greennya dikit. Cuman jujur aja di Indo polusinya lumayan tebel ya. Jadi mungkin di sini tuh cuman bisa pagi banget sebelum jam 7 atau enggak setelah jam 5 kayak begini. Pas matahari udah turun dan hirup udara segar. Santai banget, tapi most of the time gue bakal di dalam sih. Ini jarang banget dipakai di luar karena di dalam ada AC dan lebih cozy. Yuk masuk lagi. Gue tuh orangnya sebenarnya nggak suka ngasih lihat kayak bagian personal gue, cuman ini video spesial lah buat kalian. Jadi why not I give you guys some tour of my personal space. Ini by the way kalau kalian wonder apa di belakang pintu ini, kalian mau tahu? Silahkan masuk. Ini adalah ruangan kosong yang bergema, yang lampunya warna kuning dan inilah ini pertama kali dinyalain kayaknya lampu ini kuning. Ini koper gue yang bakal gue bawa besok. Masih packing, sangat jelas terlihat kosongnya ya. Packing tuh memang harus sehari sebelum atau semalam sebelum baru kita bisa serius. Cuman ini packingan gue, planningnya sih mau dibuat wardrobe ya, mungkin buat baju-baju nyantai taruh di sini. Ntar gue bakal bikin rak, jadi enak. Cuman ya guys, this is my luggage. Besok udah pergi, bener-bener nggak berasa banget. Gue berasa baru kemarin landing di Indonesia Juni 20-an, Juni akhir. Tapi sekarang udah Agustus akhir, Agustus 21 guys. Look at that, Agustus 21. Dan besok kita pergi guys. Tapi tenang aja, gue bakal ajak kalian. Gue gak bakal ajak Cila. Sorry ya Cil, kamu gak ikut. Tapi gue bakal ada trip sama special person. Kalian ikutin video ini bakal totally different vibe banget dari yang video biasa-biasanya, tapi tetap seru. But ya, ini by the way, gue benci banget lampu tuh kayak begini. Gue benci banget guys, karena menurut gue lampu dari atas dan warna putih tuh vibes-nya kayak hospital gitu loh. Terus kayak sakit aja di mata. Jadi ini mungkin bakal gue rombak semua lampu-lampu di atas ini, pakai lampu yang bakal lebih bikin warm gitu ya. Karena ini menurut gue kalau udah malam tuh, lampunya guys kayak begini, kuning banget, putih banget. But yeah, I think that's basically it. Kita mau makan malam untuk terakhir kalinya. Makan di rumah aja ya Cil. Aku masak. Kita di bawah juga lah, masak di bawah ya. Pesan dan kesan sebelum aku pergi. Enjoy the trip. Thank you. Bawain oleh-oleh. Siap. Yuk. Sekarang kita makan guys. Kenapa nih ada yang lagi ketawa-ketawa di bawah nih? Kenapa? Ada apa? Maju jalan. Hei, ngapain sih? Sebelum trip besok, gue mau perkenalkan seorang bapak-bapak ini. Tolong kenalkan diri dulu, Om Halim. Udah tahu Om Halim, apalagi yang dikenalin. Ya. Ini adalah saya Om Halim. Kita panggil dia Om Halim aja ya. Kita bakal pergi berdua. Tripnya kemana kalian ikutin saja. Keseruannya kita bakal berdua doang guys. Dan kalau kalian lihat nih di belakang lagi rusuh banget. Mau makan steak? Siapa yang mau makan steak? Angkat tangan. Hari ini. Iya sekarang, nggak besok. Yuk masak steak. Makan malam terakhir di Indonesia. Kita makan steak aja deh guys. Ini Wagyu strip loin A5. Kita cobain langsung ya. Karena ini dagingnya udah bagus banget ya guys. Jadi kita pakai garam.
Gue udah nggak ada sea salt, jadi pakai garam seadanya aja sama black pepper. That's it. Nah, karena si rib loin ini lebih fatty, jadi gue bakal masak dia dulu dan render fatnya. Nanti abis itu baru kita masak si strip loin. Gila, ini marble-nya bagus banget sih, Miteria. Lihat tuh. Wagyu A5. Sebenarnya nggak usah lama-lama karena ini dagingnya tipis. Dan gue masih mau medium well di tengahnya. Ada merah-merah dikit. Jadi kita sebentar aja terus balik lagi. Kita balik. Lihat tuh guys, bagus banget warna wagyunya. Nggak perlu terlalu lama karena yang tadi gue bilang kita mau medium well. Ini benar-benar kayak motong butter sih guys. Benar-benar tuh lembut banget dan gue udah bisa bayangin sini masuk mulut langsung. Ngiler banget. Guys, look at this. Ini rib eye, ini sirloin. Kita cobain rib eye dulu ya. Nih guys, lihat ya guys. Cook to perfection. Kita makannya pakai nasi. Cheers. Cheers guys. Kayak makan air gila, pecah di mulut semua. Oh my god, enak banget. Ini pakai garam aja ya? Pakai garam doang enak banget guys. It is butter. It is butter. Look at this. Perfection banget guys. Cheers. Coba Om Halim, coba. So juicy. Cobain ini nih, strip loin sekarang. Kita coba strip loin. 1, 2, 3. Beda tipe, cuman masih sama enaknya. Ini lebih meaty nggak sih? Teksturnya lebih kasar. Bener. Yang pertama lebih lembut, bener-bener kayak makan minyak gitu. Nah ini lebih berasa dagingnya. Tapi dua-duanya enak banget. This is good quality meat. This is very good. Wow. Bener-bener daging semua lemaknya. Cheers. Aku suka yang lebih berminyak karena di mulut tuh kayak pecah gitu loh. Look how perfect that is. Cheers guys, selamat makan. Perfect way to end the day and perfect meal to end the trip, Jakarta trip. Kalian gak mikir gue cuma makan steak buat malam kan guys? Untuk penutupan yang paling penutup makan makanan ibunda. Ini udah kasta paling tinggi, dimasakin, makan di rumah, makanannya sehat. Ini kayak sup daging gitu guys. Dan ada, ini labu kalau nggak salah ya. No MSG, all healthy options. Cheers guys. Ini udah the best, nggak ada lawannya lagi. Gak ada yang bisa lawan masakan ibunda di rumah. Mom, if you're watching this, and I know you are watching right now, shout out to you. This is the best meal I've ever had. It's always gonna be the best meal I've ever had. Gue udah ke berbagai negara dan ya, masakan rumah, masakan mami, nggak ada yang bisa lawan sih guys. It's the love, it's the kasih sayang, and I can all feel it in this spoon. The best. Bener-bener capek banget packing. Gue salah banget 1 hari sebelum terbang tuh, kesalahan yang paling fatal. Karena ini adalah situasi sekarang. Gue bener-bener nggak tahu nih setengah lagi buat apa. Ini juga gue nggak tahu bakal bawa atau enggak. Sekarang udah hampir jam 12 malam dan gue bakal terbang jam 5 pagi. Jadi gue nggak tahu bisa keburu atau enggak, guys. Oh my god. Satu tips yang gue belajarin dari selama traveling, kalian tuh kalau bawa baju foto kayak begini, dan ini memudahkan banget nanti pas di hari H-nya kalian mau pakai baju apa tuh udah nggak usah mikir lagi, tinggal refer to the photos that kita udah siapin. Ini by the way celana jogger favorit gue kalau misalnya buat naik pesawat nih, cozy abis, gombrong, airy banget, dan gue selalu pakai itu kemana-mana. Dan tas andalan gue yang gue beli di US Army Navy tactical backpack, ini juga durable banget, bawaannya banyak, dan ini tuh banyak kantongnya buat pasport, dompet, jadi gue gampang banget untuk ngambil sesuatu. Another trick buat traveling, kalian kalau suka pakai basic, kayak gue tuh suka banget pakai basic, baju basic yang warnanya polos, celana polos, sepatu polos. Kalian bisa upgrade atau enhance the overall look tuh pakai aksesoris yang lucu-lucu.
jewelry, anting, kalung, bandana. Terus kalau misalnya pakai kaos kaki pakai yang kayak ada corak-coraknya. Dan itu bakal nge-elevate, dan menurut gue itu justru yang lebih keren. Kayak kalian basic, cuman details kecil-kecilnya tuh nggak basic, dan itu menurut gue kayak lebih well put together aja sih. Gue bakal kangen banget makan ini nih guys. Ini buah favorit gue, buah naga merah, dan gue gigitin biji-biji satu-satu karena segemes itu gue kalau makan buah naga. Ini di US mahal banget guys, dan gak seenak Indo punya. Kalian baru aja ngeliat gue beres-beres untuk terakhir kalinya di Jakarta sebelum kita cabut dari Indonesia. Besok subuh gue harus bangun jam 4 karena flight kita jam 8. Perjalanan ke airport and then check-in segala macam. But I just wanna say guys, really grateful for this Indonesia trip. Bener-bener gak berasa banget. Udah hampir 2 bulan lebih guys gue di Jakarta, Indonesia. Dan masih banyak banget sih area yang belum kita explore. Bandung, Bali, Jogja, Surabaya, Jawa. Dan itu bakal gue explore di next Indonesia trip. Tapi untuk sekarang kalian gue ajak jalan-jalan dulu keluar Indonesia. Jadi kita bersambung di video selanjutnya. Semuanya sehat-sehat. Kita ketemu lagi di next video guys. Peace out. Bye. Mau ikut? Yuk jalan-jalan.